Saya mau sharing hari ini tentang ada banyak sebenarnya untuk kita cara kita untuk melihat Tuhan, tapi saya mau bahas tentang dua saja. Dua cara kita untuk memandang Tuhan. Kita buka di 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 5. Saya bacain aja langsung. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Oke. Kita lihat, saya nggak banyak, maksudnya saya jarang sih baca tentang Yosafat. Yang saya baca seringnya Daud, Yosua gitu-gitu. Tapi kita lihat dari tiga ayat ini. Waktu Yosafat jadi raja itu waktu itu nggak susah untuk jadi raja. Kalau yang sekarang seorang Jokowi untuk bisa jadi presiden itu dia perlu melewati banyak hal, mesti dia kampanye, dia mempromosikan dirinya, dia harus punya suara yang banyak untuk jadi presiden gitu. Tapi waktu itu Yosafat itu menjadi raja itu nggak susah. Karena waktu itu asal kamu itu lahir di tengah kerajaan, keturunan kerajaan, engkau 80% lah atau 90% kau bisa jadi raja. Hari itu Yosafat jadi raja bukan karena dia menang pemilu. Tapi hari itu Yosafat jadi raja karena dia anaknya raja. Jadi Yosafat ini anaknya seorang raja, bapaknya mati, dia yang menggantikan. Waktu Yosafat jadi raja, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi di ayat yang kelima dikatakan Tuhan mengokohkan kerajaannya sampai dia ini sangat kaya, semua rakyatnya itu memberi persembahan kepada Yosafat sampai dia itu sangat kaya dan sangat terhormat waktu itu. Bahkan di ayat 11 dikatakan dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 70.000 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Orang Filistin itu adalah musuh bebuyutannya Israel hari itu. Orang Filistin itu adalah bangsanya Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Tapi hari itu Tuhan menganugerahkan Yosafat keamanan sampai seluruh musuhnya itu mempersembahkan korban, gak cuman takut tapi mempersembahkan korban yang terbaik. Biar apa? Biar Yosafat itu gak nantang Filistin, biar Yosafat itu gak nantang Arab. Tuhan menganugerahkan semuanya kepada Yosafat, menganugerahkan apa? Berkat, menganugerahkan keamanan. Bahkan Yosafat ini punya kira-kira 1 juta pasukan gagah perkasa. Yang bawa kereta, yang bawa panah, yang bawa apa. Itu dia Tuhan anugerahkan semua ke Yosafat hari itu. Tapi waktu saya baca lagi, Yosafat ini waktu saya baca-baca, ternyata Yosafat ini enggak seperti raja yang kita pikirkan. Enggak banyak cerita tentang Yosafat, tapi hari itu ada 2 cerita, yaitu Yosafat itu enggak pernah perang. Jadi perangnya itu enggak kayak Daud perang ke sana itu enggak. Tapi Yosafat diceritain tuh ada satu kejadian, dia kerja sama dengan Ahab, singkat cerita dia kerja sama Ahab. Bahkan Yosafat ini bilang, ya udah suruh aja nabimu bilang apa, menyertai enggak? Oh Tuhan menyertai, tapi nabinya bilang, aku melihat semua bangsa Israel terserak dan tidak punya Tuhan. Itu ngomong di depannya Yosafat dan Yosafat tetap deal dengan Raja Ahab. Ahab yang diceritain Cik Tintin minggu lalu. Ahab yang punya obsesi untuk membunuh orang-orang yang dicintai Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Waktu itu dia bekerja sama dengan Ahab.
Jelas-jelas dia bukan orang yang cinta sama Tuhan, tapi Yosafat ini enggak punya kekuatan untuk menolak. Yosafat ini oke-oke aja gitu, walaupun nabinya itu udah bilang, aku melihat bangsa Israel itu akan terserak dan seperti enggak punya Tuhan. Tapi Yosafat ini tetap nurut gitu. Tetap ikut, ya wes oke. Habis gitu, Ahab ini ngakalin Yosafat. Kamu nanti nyamar jadi aku ya. Nanti kamu duduk di tahtaku, pakai baju kebesaranmu. Nanti kamu duduk di sana ya, aku tak nyamar. Aku nyamar jadi pasukan di bawah, nanti kamu di atas ya, nyamar ya di atas ya. Dan Yosafat deal dengan itu. Padahal yang diserang pertama kali yang mau dibunuh oleh bangsa Aram, bangsa apa ya itu? Bangsa Aram itu adalah Raja Israel, Ahab. Tapi hari itu Yosafat dengan sangat bodoh, dia deal dengan Ahab. Jadi dia duduk di tahtanya Ahab dan yang pasti memang dia akan dibunuh sama bangsa Aram. Dengan bodohnya Yosafat deal dengan itu. Dan waktu ketika bangsa Aram itu nyerang dia, kepung dia bangsa Aram ini dipikir itu dia Ahab gitu. Apa yang dia lakukan? Dia jerit-jerit. Raja loh coy, harusnya bentak kayak ya mundur gitu, kayak apa gue gitu kan ya. Berani kayak perang gitu. Saya aja kalau kaget gitu aja berani nonjok gitu ya. Berantem sama sopir bis gitu, digobrak gitu. Seorang Cik Lida aja berani gitu ya. Cik Tintin aja jurusnya kitir-kitir gitu kan. Begitu dia diserang dia kitir-kitir. Wah. Itu jurusnya dia, pokoknya kitir, merem kitir. Pokoknya kena siapa gak tahu, pokoknya merem kitir-kitir. Ya, kena salahmu. Bayangin Yosafat itu dikepung sama bangsa Aram, dia jerit-jerit, dia teriak-teriak. Siapa yang nolongin? Tuhan. Tuhan itu buat bangsa Aram ini mundur di depannya Yosafat dan berbalik arah dan nyerang yang lain. Dan akhirnya Ahab yang mati. Tetap Ahab yang mati. Saya lihat seorang raja yang harusnya tegas, yang seharusnya dia punya kekuatan untuk otoritas, untuk menolak, kekuatan untuk, ya gimana sih kalau seorang raja, kamu bayangin kalau seorang raja itu kuat gitu ya, gagah, tegas gitu. Tapi seorang Yosafat ternyata itu enggak seperti itu. Gitu. Kelintungannya jangan sedih-sedih dong Sof. Aku enggak sedih ya soalnya. Ini aku mau ceria ini. Meh garang iki yo. Itu Yosafat ini dia jadi raja. Enggak kayak Daud. Daud yang gagah perkasa, yang dia satu orang mengalahkan ratusan orang, 3 orang mengalahkan bangsa, satu bangsa. Tapi orang ini dikepung aja jerit-jerit. Seorang Yosafat. Yang kedua adalah kejadian waktu Yosafat ini dia memerintah 25 tahun. Selama 25 tahun dia itu cuma ada kejadian, 2 kejadian. Satu waktu dengan Raja Arab, yang satunya karena saking Tuhan itu menganugerahkan keamanan di negaranya dia. Saking Tuhan itu menganugerahkan kekuatan Yosafat sampai bangsa kalau mau nyerang dia itu nggak bisa one by one. Bangsa itu harus 2. Ini dan ini kerjasama kolaborasi nyerang satu negara. Saat nyerang satu bangsa yaitu bangsa Yosafat yang Yehuda itu. Waktu Yosafat ini tahu dia mau diserang, apa yang dia lakukan? Dia punya 1 juta pasukan. Dia punya 1 juta pasukan gagah perkasa. Apa yang dia lakukan? Dia kumpulin pasukannya, kumpulin semua, bukan mempersiapkan perang. Tapi dia kumpulin pasukannya, berdoa, puasa. Dan dia bilang gitu, Tuhan aku takut mau perang, mereka loh nyerang aku. Ben, kalau seorang raja harusnya siapin pasukan. Kita perang, kita tempur. Ngelobi ke bangsa yang lain, ya kan, kerjasama gini-gini mempertahankan negara. Ini enggak, semua orang dikumpulin.
Buat apa? Berdoa. Nabi-nabi dikumpulin, buat apa? Berdoa. Pasukannya suruh apain? Berdoa dan puasa. Tapi waktu itu, dan Tuhan menolong Yosafat sekali lagi. Waktu Moab dan Amon ini maju untuk serang Yosafat, untuk serang Yehuda. Di tengah jalan mereka berdua udah berantem duluan, bunuh-bunuhan sampai habis. Jadi Yosafat datang dengan pasukan, itu tinggal apa? Menjara. Sekali lagi kesalehannya Yosafat itu menolong Yosafat berkali-kali. Kesalehannya Yosafat, jadi nak kamu yang lemah gitu ya, menurutmu dirimu lemah, menurutmu kamu itu gak seberapa pinter, no skill gitu. Kalau orang itu bilang Marta dan Maria, kalau Cici kemarin bilang ada dua, Marta dan Maria. Yang Marta itu skillful gitu kan, yang Maria itu yang lemah lembut, duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau engkau yang merasa lemah lembut dan engkau merasa aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa apa-apa, tapi aku betah berdoa, berdoalah. Karena ternyata itu senjata Tuhan untuk menggerakkan hati Tuhan dan itu turun atasmu. Amin. Kesalehan itu, jangan main-main dengan kesalehan. Orang yang duduk di bawah kaki Tuhan, walaupun dia bodoh, walaupun dia seolah lemah, walaupun dia ini seolah-olah itu cemen gitu ya, gak berani berantem. Tapi orang yang duduk di bawah kakinya Tuhan, gak ada yang bisa lawan. Karena kesalehannya itu menggerakkan hati Tuhan. Menggerakkan semuanya yang Tuhan punya itu dianugerahkan kepada orang itu. Loh jangan tanya kalau istri. Ya kan, harta benda aja dikasih apalagi istri. Kalau seorang raja, mestinya kalau punya istri itu ya istrinya behave. Istrinya terhormat, gak alay. Ya cewek yang alay berarti kamu gak siap jadi istrinya raja. Kalau kamu bucin, ngejar-ngejar cowok, lu gak level sama raja coy. Ya, cowok-cowok. Kalau milih itu yang punya harga diri gitu kan, ya kan. Waktu itu Yosafat juga, berkat aja dikasih, kekuatan ilahi aja dikasih. Kekuatannya apa coba Yosafat? Tapi di situ Yehuda dikokohkan, dikuatkan sampai orang di sekeliling negara-negara di sekelilingnya Yehuda itu nggak ada yang berani sama Yehuda. Itu yang pertama, kesalehan. Jadi kalau kamu kemarin Brisen bilang, Cik, saya WA, Brisen kamu nggak boleh naik turun ya, kamu harus punya jalan bla 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 gitu. Ya Cik, harus caranya gimana? Aku tuh gak betah kalau baca Alkitab, doa gitu gak betah, masih bolong-bolong Ci gitu. Saya bilang, lakukan yang kamu bisa. Kalau kamu gak betah berdoa, bukan aku gak bilang kamu gak usah berdoa, bukan. Berdoalah sekuatmu, sebisamu, bacalah Alkitab sekuatmu, sebisamu. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan, cara yang kedua adalah menjadi champion. Yang satu jadi salah, yang satu jadi champion. Kalau seorang Yosafat dia menggerakkan Tuhan, kekuatannya Tuhan itu pakai kesalehan. Yang satu lagi untuk jadi untuk apa ya? Untuk apa? Kok lupa saya? Untuk apa ya? Untuk mendekat kepada Tuhan itu dengan cara satu lagi, itu champion. Daud, ya, dia itu anak buangan, dia dikejar-kejar sama Saul. Bisa gak dia bunuh Saul? Sangat bisa, tapi hari itu dia terpaut dengan Tuhan, dia tahu cara mainnya, dia tahu aturan mainnya. Tapi dia gak lari dengan semua pertandingan hidupnya. Seorang Daud itu sukanya perang. Dia powerful kalau dia itu disuruh perang gitu. Dia powerful, makin dia dikejar dia makin powerful gitu kan. Kalau kamu baca Daud hidupnya itu gak gampang. Kalau raksasa di depannya dia datang walaupun dia kecil, dia datang di depannya raksasa, dia bunuh raksasa itu. Makin dia ketemu raksasa dia makin powerful, itu ada orang yang kayak gitu. Tapi dia kalau gak ketemu masalah, gak ketemu raksasa,
Dia powerless, mengasihani diri, berdosa, gak kudus, pikirannya mulai aneh-aneh. Itu mungkin saya juga gitu. Saya gak betah kalau duduk gitu, gak betah. Jadi siapa yang grupnya saya, ayo angkat tangan. Kak wani ngaco, gini saya. Kalau raksasa itu diizinkan di depanmu, berarti Tuhan melihat ada benih Daud di depanmu. Kalau ada masalah di hidupmu, ada raksasa di hidupmu, berarti Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti Tuhan melihat benih Daud di dalammu. Paham gak? Peperangan demi peperangan, suatu hari, Daud ini dia gak ikut perang. Suatu hari semua bangsanya pergi perang, jenderalnya yang berangkat dia gak perang. Dan naiklah dia ke atas loteng. Apa yang dia lakukan? Yang tahu mesem-mesem ya pasti baca Alkitab. Dia ngintip Batseba mandi kok. Anak-anak champion, anak-anak yang engkau perlu trigger untuk mencintai Tuhan, perlu trigger untuk mengeluarkan yang terbaik. Jangan berhenti berperang. Masuk ke peperanganmu apapun itu. Hajar semua raksasa. Saya undang pemain musik maju ke depan. WL Singer saya undang maju ke depan. Yang pertama saya mau sampaikan, kalau engkau merasa engkau itu enggak punya kekuatan sih. Saya orangnya tenang, saya enggak suka keramaian, aku tenang, pertahankan kesalehanmu. Karena itu adalah senjata Allah untuk membuat engkau itu disertai Tuhan, engkau itu bisa disertai Tuhan. Jaga kekudusan. Waktu saya duduk di situ, ada banyak di sini orang yang terseret dengan masa lalunya. Merasa berdosa dan merasa terseret di masa lalunya. Enggak layak di hadapan Tuhan. Bentar lagi kita mau Pentakosta. Sebentar lagi kita mau Pentakosta, 100 tahun Pentakosta di tempat ini. Pertama, engkau perlu lepas jubahmu yang lama, engkau perlu lepas semua pikiranmu yang lama, semua dosamu, masa lalumu, engkau perlu lepas dan engkau lari ke Tuhan. Engkau dengan cara apapun, siapa yang hari ini mau diampunin sama Tuhan? Siapa yang engkau hari ini pengen diampuni sama Tuhan dan masuk di dalam kemuliaan? Engkau, siapa yang hari ini engkau gak merasa, aku gak berdosa Ci, aku gak perlu Tuhan, aku gak apa-apa. Sini maju ke depan, doain kita. Mungkin kamu Yesus, mungkin kamu Mesias. Tapi hari ini kita sembah Tuhan. Waktu itu ada di Skotlandia itu ada kegerakan rohani. Bermula dari 8 orang, 2-nya nenek-nenek, yang satunya buta, yang satunya timpang tiap hari. Setiap hari dia berdoa untuk kegerakan. Dia bilang Tuhan curahkan sekali lagi, curahkan sekali lagi, curahkan sekali. Dan akhirnya hari itu penyembahan Tuhan. Terjadi lawatan. Dan semua orang itu kalau dengar penyembahan, dengar suara penyembahan itu semua orang datang ke gereja. Di situ enggak ada kok. Dia bilang, waktu kegerakan Skotlandia itu tidak ada kesembuhan terjadi, enggak. Pelepasan setan juga enggak. Tapi hari itu tingkat kejahatan langsung turun drastis. Kenapa? Karena semua orang berdansa di dalam sini. Saya minta semuanya nanti bangkit berdiri. Sembah Tuhan. Tiara aku minta maju ke depan. Cik, maju ke depan. Kita akan sembah Tuhan dengan kebebasan. Amin. Kita mau Pentakosta. Percaya kalau Tuhan tuh udah ampunin kamu dan hari ini kamu sembah Tuhan dengan bebas. Tanpa rasa bersalah. Mau orang tuamu kayak apa itu bukan dosamu. Mau masa lalumu seperti apa itu sudah berlalu. Engkau harus lihat di depan, Tuhan nunggu kamu di depan. Amin. Amin. Semua orang pernah salah, semua orang pernah berdosa, tapi pasti masih ada cara untuk kamu ketemu sama Tuhan. Kalian harus ketemu Tuhan untuk Pentakosta. Kalian harus lahir baru untuk Pentakosta. Kalian harus baptis Roh Kudus untuk kamu bisa lihat Tuhan. Caranya apa? Buang dosamu, percaya kalau Tuhan udah ampunin kamu.
yang sudah nggak kudus, sekarang Tuhan kuduskan kamu sekali lagi. Semua bangkit berdiri.